Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Iqra dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan buat kita semuanya, sehingga kita bisa terus belajar dalam hal memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas huruf ja, sya, dan juga huruf iya yang keluar dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Insya Allah sahabat Iqra, kita akan melanjutkan kesempatan kali ini di bagian sisi lidah. Ini saya ibaratkan lidah saya, itu sisi lidah di sini bertemu dengan geraham atas. Ketemu geraham yang atas. Nah, gigi geraham itu ada sekitar 4 ya. Nah, itu yang atas. Nah, sahabat Iqra, sisi lidah yang dimaksud di sini adalah boleh di antara keduanya. Baik sisi lidah yang kanan ataupun yang kiri, itu boleh salah satu. Atau bahkan yang paling utama yaitu kalau bisa dua-duanya lebih bagus insya Allah. Ya. Nah, kita akan belajar cara mengucapkan huruf do. Huruf do itu keluar dari sisi lidah bertemu dengan geraham atas. Karakter dari huruf do atau sifat huruf do yaitu dia tidak keluar nafas, suaranya bisa mengalir, dan juga berat atau tebal. Insya Allah sahabat Iqra masih ingat ya bagaimana cara menebalkan huruf, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah, bukan dengan membulatkan kedua bibirnya atau dimonyongkan ya. Nah, cara mengucapkan do, cara bacanya do, 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 di, du, ad. Saya ulangi, sahabat Iqra, ikuti pelan-pelan. Do, suaranya tebal. Karena apa? Di sini area pangkal lidahnya itu terangkat, ya. Bukan do, ini maaf dibulatkan. Do, lah. Tapi di do, yang diangkat adalah pangkal lidahnya. Do, ya, harus diangkat. Kenapa? Karena kalau pangkal lidahnya tidak diangkat, suaranya jadi begini. Do. Nah, tipis ya. Ini mengurangi kesempurnaan dari huruf do ini. Ya, jadi harus diangkat pangkal lidahnya. Do, di, du, ad. Ya, ketika membaca do, banyak orang ada satu kesalahan ya yang sering dialami oleh banyak orang. Ketika mengucapkan do itu, huruf do yang sukun terpantul layaknya huruf dal. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kalau sebelumnya tadi kita sudah ketemu huruf yang dipantul itu ada huruf qaf, aqo, iqo, uqo, al-falaqo. Nah, huruf do itu tidak termasuk huruf yang 5 itu yang dipantul. Ya, ada qutbu jadin singkatannya. Nah, huruf do harus ditahan. Contoh, ghairil maghdubi, atau contoh ayat yang lain ya, dadidu bad, misal contoh yang sederhana, tidak boleh dibaca lah, tapi dan posisi bibirnya tetap tidak membulat. Ya, do, di, du, bad. Ini untuk cara pengucapan huruf do. Kita lanjut. Huruf yang tadi, huruf do keluarnya dari sisi lidah. Kita bergeser ke depan sekarang. Di area ujung, tapi di bagian sisi. Ini ujung lidah, tapi di bagian sisinya, yaitu huruf lam. Suaranya seperti ini. La, li, lu, al. Jadi ini kalau saya ibaratkan sebuah lidah itu kena ujung, sisi, kanan kirinya kena langit-langit. Jadi suaranya al. Dan huruf lam itu suaranya, karakternya suara pertengahan. Dia tidak bisa utuh sepenuhnya
ditekan layaknya hamzah, a, dan juga tidak bisa suaranya mengalir seterusnya seperti halnya sin. As, a. Tapi cara bacanya al, la, li, lu, bal. Contoh dalam ayat, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sahabat Iqra bisa berfokus pada lam yang sukun. Alhamdu, alha, alha. Jadi suaranya mengalir sebentar itu. Ya, ini untuk huruf lam. Kemudian huruf selanjutnya ujung lidah. Ya, ujung lidah bertemu dengan langit-langit ini setelah lam, tepat setelah lam. Huruf nun atau na. Cara membacanya tetap perhatikan ketika huruf hijaiyah, apa saja hurufnya ketika berharokat fathah maka harus dibuka. Na, ni, nu, an. Contoh, an'amta, pengucapannya jelas. An'amta atau man amana. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh huruf nun. Kita lanjut huruf masih di area ujung lidah setelah nun, yaitu huruf ro. Nah teman-teman, saya ingin mengajak sahabat Iqra semuanya untuk fokus latihan ro. Ya, cara pengucapan ro atau sifatnya atau karakternya, dia tebal, berat. Ya, ro itu ditebalkan. Caranya bagaimana tadi? Diangkat pangkal lidahnya. Ya, pangkal lidahnya naik, pangkal lidahnya diangkat. Dan ketika kita mengucapkan huruf ro, itu tidak dibulatkan kedua bibirnya. Bukan ro, ro, tapi ro, ri, ru. Nah, baru ketika yang dhamma dibulatkan, karena ini menjadi cara untuk menyempurnakan harokatnya. Harokat dhamma. Ir, ur. Contoh dalam sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat Iqra bisa latihan depan cermin supaya kelihatan nanti. Oh, saya ketika mengucapkan ro, bibirnya masih membulat atau sudah tidak membulat. Nah itu, bisa nanti latihan depan cermin. Arro. Kenapa? Karena nanti kalau ini dibulatkan, terutama baca basmalah, itu berubah suaranya. Berubahnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi u di situ. Dan ini tidak boleh, fatal. Kenapa? Karena menambah huruf. Yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim untuk membaca huruf ra. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan ya dalam belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sehingga kita semuanya bisa mendapatkan pahala yang maksimal, pahala yang bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Pesan untuk diri saya pribadi dan juga sahabat Iqra dimanapun Anda berada untuk selalu latihan dengan didampingi oleh guru ya. Insyaallah ketemu lagi pada program Iqra di channel Khazanah TV. Insyaallah mudah-mudahan semuanya sehat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.